Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, senyum kering di wajah Lepotian langsung mengeras. Dia menatap Cukuangse dengan ekspresi muram saat berkata dengan marah, "Jangan bertindak terlalu jauh. Apakah kamu benar-benar berpikir seperti itu dengan cara kecil ini? Kamu bisa sombong di depan Tuan Gunung ini." Mendengar ini, Cukuangse tersenyum dingin. Ekspresinya penuh amarah. Bajingan ini masih memiliki wajah untuk berkata, "Jangan melangkah terlalu jauh di hadapannya." Saat orang ini melakukan serangan diam-diam sebelumnya, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Tuan Gunung Lai ingin mencobanya. Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk meminta keluar? Dia tersenyum ringan, dan batu nisan hitam itu bergetar, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar bersama, dan ada gelombang warna hitam pekat muncul. Ekspresi Lepotian langsung berubah karena terkejut, dan matanya yang menatap cahaya hitam itu penuh ketakutan. Harta karun apa yang bisa memancarkan aura menakutkan seperti itu? Saat berikutnya, cahaya hitam meraung dan jari gelap keluar darinya, membawa aura yang sangat dingin. Jari-jari sehitam tinta, dengan garis-garis misterius berkedip di atasnya, dan fluktuasi kekuatannya yang sangat menakutkan menyebar dari jari-jari itu. Dasar bajingan kecil, kamu terlalu kejam. Lepotian menggertakkan giginya, dan pada saat jari hitam hendak jatuh, dia merunduk menuju sebuah lorong dan melarikan diri. Melihat adegan ini, Si Feng tidak bisa menahan kedutan di wajahnya. Lepotian adalah praktisi kuat di ranah Zotian tingkat 9, dan sekarang dia sangat ketakutan, sehingga melarikan diri dalam kebingungan. Anak ini benar-benar monster, ucapnya dengan takjub. Cukuangse juga terkejut sejenak. Dia awalnya mengira Lepotian akan melawannya selama beberapa ronde, tapi situasi di depannya adalah dia benar-benar melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini semacam menunjuk kekuatan. Dia menggelengkan kepalanya, lalu mengulurkan tangannya dan mengambil kembali batu nisan hitam itu. Sekarang, setelah terus-menerus menerobos formasi Ying dan formasi Yang, kekuatan yang tersisa di tubuhnya tinggal sedikit. Alasan mengapa dia bisa menakuti Lepotian sebelumnya, karena kekuatan batu nisan misterius itu. Pilih Ying Yang. Cukuangse mengangkat kepalanya dan menatap 6 bola cahaya dengan tatapan yang kuat, dan berapi-api muncul di matanya. Sosoknya menyapu ke depan dan muncul tepat di depan momen cahaya, dan dia meraih dengan telapak tangannya. Bola cahaya langsung meledak, dan pil bulat hitam putih muncul di telapak tangannya. Pada pil spiritual, ada garis-garis berbelit-belit yang aneh, yang tak terlukiskan terpancar darinya. Kekuatan yang begitu murni, ini benar-benar pil Yin Yang. Cukuangse menatap pil hitam dan putih di telapak tangannya. Ekspresinya penuh kegembiraan. Alasan mengapa pil yang dianggap sebagai harta langka oleh para praktisi adalah sepenuhnya karena metode kultivasi unik dari Master Rana Yin Yang. Metode kultivasi unik ini disebut 9 kesengsaraan atau kesengsaraan Yin dan Yang. Setiap kali seorang Master Rana Yin yang meningkatkan kultivasinya sedikit demi sedikit, dia perlu mengatasi kesengsaraan. Hanya ketika 9 kesengsaraan diatasi barulah dia bisa disebut sempurna dan melangkah ke ranah yang lebih misterius. Dalam proses mengatasi kesengsaraan ini, jejak kekuatan mendalam dari langit dan bumi akan diintegrasikan ke dalam tubuh praktisi di ranah Yin Yang. Setiap kali dia mendamatkan pil Yin Yang, sejumlah jejak yang mendalam kekuatan langit dan bumi akan tetap ada di dalam pil Yin Yang. Setelah sekian lama,
Cuku Angseng menenangkan kegembiraan di batinnya, lalu menoleh melihat Yalo dan dua lainnya dan berkata sambil tersenyum, "Mari kita bagi 6 pil yin yang ini menjadi 50-50. Jika dia tidak mengungkapkan informasi itu kepadanya, dia tidak akan pernah menemukannya. Tidak ada cara untuk menemukan tempat ini, apalagi mendapatkan pil yin yang." Setelah mengatakan ini, dia melambaikan lengan bajunya, dan 3 sinar cahaya jatuh ke arah mereka berdua. Tapi yang mengejutkan adalah Tuan Yan menggelengkan kepalanya, lalu berkata sambil tersenyum, "Sama-sama teman kecilku. Kemampuan untuk menerobos formasi yang kali ini sepenuhnya tergantung pada metodemu. Jadi kita bisa mendapatkan 2 pil yin yang ini. Ini sudah merupakan panen besar." Saat dia berbicara, dia menjentikan jarinya dan menembakkan bola cahaya kembali ke Cuku Angseng. Cuku Angseng ragu-ragu sejenak, dan tanpa pura-puraan apapun, dia langsung mengantongin 4 pil yin yang. Dia tahu bahwa alasan mengapa Yalo hanya mau menerima 2 pil yin yang, bukan hanya karena dia menerobos formasi yin yang, tetapi juga untuk berteman dengannya. Dalam hal ini, dia tidak perlu bersikap sopan. "Saya ingin tahu kemana Tuan Yan akan pergi selanjutnya?" Cuku Angseng bertanya sambil tersenyum. Yanlo melirik dengan mata keruh, lalu tersenyum saat berkata, "Teman kecilku, mengapa kamu bertanya ketika kamu sudah tahu? Kita berdua tahu bahwa hal paling berharga di museum ini adalah di aula utama." Mata Cuku Angseng berkedip sejenak, tetapi dia tidak menyangkalnya, lalu bertanya kembali, "Saya ingin tahu apakah Tuan Yan tahu di mana Yang Mulia Huan Yuan dan yang lainnya berada? Jika tebakan saya benar, orang-orang ini seharusnya bergegas langsung menuju ke aula utama, atau sudah berada di sana," kata Yanlo. Tentu saja, ekspresi Cuku Angseng menjadi gelap. Bukan hanya dia, Yang Mulia Huan Yuan dan yang lainnya juga memiliki sarana untuk menemukan lokasi aula utama. Kalau begitu, ayo bergegas ke aula utama secepatnya. Sebelum dia selesai berbicara, Cuku Angseng melangkah ke dalam kehampaan, lalu menyapu menuju sebuah lorong. Setelah itu, Liu Fei dan Yalo segera mengikutinya. Saat Cuku Angseng dan yang lainnya meninggalkan danau rumah harta karun, Lepotian telah keluar dari danau dan muncul di langit. "Siapa itu?" Lepotian memandang ke depan dengan mata muram dan berteriak dingin. Sepertinya Tuan Gunung Le tidak memiliki kehidupan yang bahagia di rumah harta spiritual itu. Master Tianu?" Lepotian mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Tentu saja, itu untuk musuh kita bersama." "Musuh bersama?" Mata Lepotian berkedip dan kemudian dia mengerti dan berkata dengan dingin, "Anda ingin bergabung dengan saya?" Mendengar ini, Master Tianu melirik ke danau di bawah dan berkata, "Ini bukan tempat yang tepat untuk berbicara. Jika Tuan Gunung Le tertarik, ikutlah denganku. Ada yang ingin kukatakan padamu." Setelah mengatakan ini, dia segera terbang ke langit yang jauh. Lepotian mengerutkan kening. Dia ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya tetap mengikutinya. Begitu mereka pergi, Cuku Angseng dan yang lainnya bergegas keluar dari danau, lalu melayang di atas langit. "Teman kecilku, tahukah kamu di mana istana utama berada?" Cuku Angseng mengangguk dan berkata, "Secara kasar, aku dapat menentukan arah aula utama museum ini." Yanlo memandangnya dengan aneh saat berkata, "Kalau begitu, mari kita minta teman kecilku untuk memimpin jalan." Cuku Angseng menutup matanya sedikit, mengidentifikasi arah, lalu melompat keluar dan terbang menuju suatu tempat di langit. Melihat ini, Liu Fei dan Yalo bergegas keluar satu demi satu dan menghilang ke langit yang jauh. Pada saat yang sama, di sebuah lembah tidak jauh dari danau, suara geram tiba-tiba terdengar.
dipenuhi dengan niat membunuh yang menusuk tulang. Kamu bajingan kecil, beraninya kamu membunuh orang-orangku dari Gunung Laiyan. Aku Master Gunung ini akan berselisih denganmu. Di tanah terpencil, beberapa sosok menyapu dari kejauhan dan muncul di udara. Dilihat dari penampilan mereka, Cuku Angseng dan yang lainnya telah datang dari jauh. Aula utama seharusnya berada tepat di depan. Cuku Angseng mengangkat kepalanya dan melihat kejauhan dan berkata, mendengar ini, Yanlo dan yang lainnya melihat sebuah gunung besar yang berada di hadapan mereka. Meskipun mereka berjauhan saat ini, samar-samar dia bisa merasakan aura kuno datang dari jauh. Dan entah kenapa, dia merasakan fluktuasi yang berdebar-debar dari aura ini. Meskipun fluktuasi ini sangat halus, itu membuatnya merasa merinding di hatinya. Apakah ini ilusi? Dia mengerutkan kening saat bergumam. Tapi ketika dia menoleh untuk melihat Cuku Angseng, dia menemukan bahwa mata Cuku Angseng juga dipenuhi dengan kesungguhan. Jelas, dia juga memiliki perasaan yang sama dengannya. Hati-hati, kata Cuku Angseng pada yang lain. Sepanjang perjalanan, dia selalu merasa ada yang aneh dengan makam ini. Sekarang, dia hendak mencapai aula utama. Mungkin ada bahaya yang tersembunyi di kegelapan. Ayo pergi. Tidak peduli bahaya apapun yang mengintai di aula. Dia harus pergi ke sana, karena mungkin ada peluang untuk menemukan kuburan dewa dan iblis di sana. 10 menit kemudian, kecepatan mereka melambat. Ketika semua orang melihat ke atas, mereka melihat puncak utama menjulang tinggi ke langit di tengah pegunungan. Aula utama seharusnya ada di atas sana. Cuku Angseng melirik ke aula puncak utama. Tempat itu diselimuti awan dan kabut, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalamnya. Mari kita pergi melihat. Cuku Angseng dan yang lainnya melayang ke langit dan terbang ke puncak utama. Ini, begitu dia muncul di puncak utama, Cuku Angseng dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Itu adalah aula yang sangat megah, bentuk aulanya sangat aneh. Dinding di sekitarnya tampak dibentuk oleh tanaman merambat dari pepohonan kuno, memancarkan vitalitas yang kaya. Di bagian atas aula terdapat sebuah patung besar. Patung itu tingginya sekitar 100 kaki dan terlihat sangat megah. Namun, satu-satunya yang aneh adalah kepala patung tersebut tidak lengkap dan tidak dapat diidentifikasi. Saat memalingkan muka, aula utama dikelilingi oleh sungai. Air sungai berwarna putih pucat dan kabut yang masih tersisa seperti negeri dongeng di bumi. Dan di dalam kabut, terdapat jembatan panjang yang terbuat dari batu giok putih yang membentang di atas sungai yang menghubungkan aula utama. Yang mulia Huan Yuan dan yang lainnya memang ada di sini. Cuku Angseng melihat ke sisi lain. Saat melihat sosok yang mulia Huan Yuan dan Feng Lingxi, gadis kecil dari Linggau itu. Dia mengalihkan pandangannya dan mendarat di atas seorang gadis kecil yang menunggangi musang roh salju. Melihat tatapannya, gadis kecil itu pun melihat. Wajahnya langsung berubah lalu dia membuang muka. Sebagai tanggapan, Cuku Angseng melirik Feng Lingxi tanpa sadar. Tetapi tidak melihat Feng Lingxi melemparkan pandangan bermusuhan padanya. Dan matanya segera menunjukkan tatapan aneh. Tampaknya, gadis kecil dari Linggau itu tidak memberitahu Feng Lingxi tentang pembunuhannya terhadap Jisong. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bersikap begitu tenang. Mengapa orang ini ada di sini juga? Seolah merasakan sesuatu, Feng Lingxi mengerutkan kening saat melihat ke arah Cuku Angseng. Mendengar ini, Yang Mulia Huan Yuan menoleh dan melihat dengan kilatan ketidaksenangan di matanya. Anak ini menyelinap ke makam secara diam-diam. Namun sebenarnya dia berani muncul di depan umum dan bersaing dengan mereka mendapatkan harta karun yang paling penting. Ini
Kamu seharusnya tidak berada di sini, kan? Feng Lixi berkata dengan tenang. Chu Guangsheng mengangkat alisnya dan menjawab, apakah di sini tertulis bahwa marga Chu tidak dilarang untuk masuk? Mendengar ini, wajah Feng Lixi jelas terlihat marah, dan dia berteriak, kamu menyelinap masuk secara diam-diam, kamu oportunis. Sekarang, kita tidak mengusirmu, itu toleransi yang paling besar bagimu. Saat ini, kamu sedang mencoba untuk mendapatkan harta karun di aula utama. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa orang seperti kita tidak mungkin ada? Chu Guangsheng memandangnya dengan ringan, tetapi apa yang dia katakan begitu lugas. Apakah kamu ingin bertarung? Kamu? Wajah Feng Lixi dipenuhi amarah. Orang ini begitu sombong, bahkan dia tidak menganggapnya serius. Junior, aku menasihatimu untuk berlaku bijak, dan jangan kehilangan muka dan mempertaruhkan nyawamu. Chu Guangsheng menarik pandangannya, bahkan tanpa mengangkat kelopak matanya, dan berkata dengan tenang, sangat disayangkan. Aku tidak pernah tahu bagaimana cara menulisnya, kata pengetahuan. Sombong. Feng Lixi penuh amarah. Yang mulia Huan Yuan di sampingnya juga sedikit mengerayit. Penampilan bocah ini terlalu sombong. Jika bukan karena identitasnya, dia akan memberinya pelajaran. Hahaha. Saudara Feng, anak ini tidak hanya sombong. Pada saat ini, tawa dingin datang dari kejauhan dan bergema di puncak utama. Tuan Tianhu, mata Chu Guangsheng tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Tidak hanya itu, ketika dia melihat ke atas, dia melihat sosok familiar di sebelah Master Sekte Tianhu, penguasa Gunung Leiyan, Le Potian. Mengapa kedua orang ini datang bersama? Chu Guangsheng bingung untuk sejenak. Lalu dia menyadari apa yang dia lakukan, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi dingin. Sepertinya dia akan melakukan pertempuran besar hari ini. Tuan Tianhu, apa maksudmu dengan ini? Feng Lixi mengerutkan kening dan bertanya. Mendengar ini, Master Sekte Tianhu menatap Chu Guangsheng dengan dingin. Ekspresinya penuh kemarahan. Dia kemudian menoleh ke arah Feng Lixi dan berkata, Xizong, yang mengikutimu sudah mati sekarang. Apa? Ekspresi Feng Lixi langsung berubah, dan dia berteriak kaget. Siapa yang berani melakukannya? Dia bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Master Sekte Tianhu tersenyum dingin saat menatap ke arah Chu Guangsheng dan berkata dengan suara gelap, tentu saja junior yang sangat sombong ini. Tidak hanya Jisong, tapi Lei Zhan dan yang lainnya juga mati di tangannya. Brengsek! Feng Lixi berteriak dengan marah. Lalu dia memandang Chu Guangsheng dengan niat membunuh. Beraninya kamu membunuh Jisong? Chu Guangsheng tampak tenang, lalu berkata dengan dingin, kamu baru saja membunuh binatang buas, mencari kematian. Feng Lixi sangat marah dan bergegas dengan niat membunuh yang kuat. Mata Chu Guangsheng berkilat dingin, dan tepat ketika dia hendak mengambil tindakan, Yan Lao melangkah keluar dan memblokir serangan Feng Lixi. Pak Tua Yan, apa maksudmu? Feng Lixi berkata dengan marah. Tuan Yan berkata dengan tenang, selama saya di sini, Anda tidak dapat menyentuh teman kecil Chu. Lagi pula, dengan kekuatan Anda bukanlah tandingan teman kecil Chu. Lelucon yang luar biasa, Pak Tua Yan. Apakah kamu sudah gila? Aku tidak bisa menghadapi junior yang sombong seperti itu. Feng Lixi mencibir. Tapi begitu suaranya turun, pemimpin Sekte Tianhu berkata dengan ekspresi dingin. Saudara Feng, mari kita bekerja sama untuk membunuh anak ini. Kamu sendirian memang bukan tandingannya. Terima kasih.